Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. 144 MBH Radio Krebet. Dengerin aja kalau males baca. Masih bersama saya Subarkah yang menemani 10 menit ke depan Anda membacakan berita-berita politik dalam suasana santai. Baiklah, kita masuki berita pertama. 8 Maret 2021, sesi pertama dari rmol.id. Jadi ketum lewat KLB ilegal, Muldoko takkan mudah menghafal Mars Partai Demokrat. Sebuah sindiran terhadap Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko yang dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB di Sibolangit, Sumatera Utara dikirim politikus Demokrat Panca Cipta Laksana. Panca mengaku sedang membayangkan Muldoko kini tengah berjuang untuk menghafal Mars Partai Demokrat sebab Muldoko memang bukan anggota Partai Demokrat, jadi pasti tidak hafal dengan Mars Partai yang berlambang bintang Mercy tersebut. Lagi ngebayangin Muldoko sedang mati-matian menghafal Mars Demokrat Pak SBY, tulis Panca melalui akun Facebook pribadinya yang dikutip kantor berita RMOL Jakarta Senin 8 Maret. Panca juga menegaskan tidak ada dualisme di Partai Demokrat, masih solid dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum yang sah Partai Demokrat. Tidak ada dualisme di Partai Demokrat, di bawah pimpinan AHY adalah kepengurusan yang sah secara hukum dan undang-undang, tulis Panca. Lucu juga ya, saya jadi ikut membayangkan Pak Muldoko yang lagi menghafalkan Marsnya Demokrat. Gimana Pak? RMOL ini adalah pendapat dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Selamatkan elektabilitas sendiri saja bingung, kok Muldoko mau selamatkan Partai Demokrat. Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko yang mengaku ingin menyelamatkan Partai Demokrat dianggap sebagai lelucon oleh Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Lewat sejumlah cuitannya di Twitter pribadinya @piyaj_ayabaya1, Iti menyentil tajam Muldoko yang sudah terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai Demokrat, bahkan nekat menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Agak lucu kalau Muldoko ingin selamatkan partai, selamatkan elektabilitas dirinya sendiri saja bingung kok mau selamatkan partai, tulis Iti dalam yang dikutip kantor berita RMOL Banten Senin 8 Maret. Dijelaskan Bupati Lebak itu Agus Harimurti Yudhoyono adalah satu-satunya ketua umum partai politik di luar pemerintah yang elektabilitas paling tinggi. AHY, kata Iti, hanya di bawah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Faktanya elektabilitas AHY adalah 6-7%, sedangkan Muldoko elektabilitasnya nihil alias 0%. Kalau pakai akal sehat, Partai Demokrat ingin maju, pilih yang elektabilitasnya besar atau yang elektabilitasnya boncos, terang Iti. Dari sisi kinerja, AHY pun nyatanya mulai dari Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, Peduli dan Berbagi, Bina UMKM dan WiFi gratis, semua itu dilakukan untuk membantu masyarakat. Itu kinerja konkret Partai Demokrat, jelas Iti. Atas dasar itu, Iti menegaskan Partai Demokrat tetap solid dan setia kepada Ketua Umum AHY apapun alasannya. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Demikian Iti Jayabaya. Yang ketiga, RMOL merujuk dari channelnya Bang Refli Harun. Demi tunjukkan netralitas, Presiden Joko Widodo disarankan copot Muldoko. Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas tangan atas aksi yang dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko yang mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono lewat sebuah mekanisme kongres luar biasa yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Jika Presiden membiarkan aksi itu, maka bisa dipastikan Jokowi menyetujui pengambil alihan tersebut, sekalipun Jokowi beralasan bahwa ini adalah konflik internal. Begitu kata pakar hukum tata negara Refli Harun dalam kanal YouTube pribadinya yang dikutip redaksi RMOL Senin 8 Maret. Kalau tetap menjadikan Muldoko sebagai KSP walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut, ujarnya. Atas dasar tersebut, Refli menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Muldoko demi menunjukkan netralitas dalam polemik politik Demokrat. Sebab masalah di Demokrat ini bukan soal rangkap jabatan Muldoko, melainkan yang lebih penting dari itu adalah Istana memastikan netral. Tidak ada sanksi bagi Muldoko, maka Istana bisa dituduh berada di balik semua ini. Pasalnya, akar dari konflik Demokrat adalah keterlibatan pihak luar yang dalam hal ini Muldoko. Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Muldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, tutupnya. Kabar berikutnya dari Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Ya, ini biasanya lucu-lucu tapi tegas ini Bang Jansen ini. Mahfud MD luruskan ADART terakhir Demokrat tahun 2020. Jansen Sitindaun mengatakan matur nuwun. Nah, bagaimana ADART yang terakhir adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru mengikut bulan. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020. Polemik Kongres luar biasa KLB di Sibolangit Deli Serdang yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Partai Demokrat menemui titik terang. Pasalnya, jika memang KLB yang menobatkan kepala kantor staf kepresidenan Muldoko itu ingin disahkan, maka acuannya adalah ADART terkini yang diterbitkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengurai bahwa ADART terakhir Partai Demokrat diserahkan pada tahun 2020. Hal ini sekaligus meluruskan pernyataan sebelumnya menyebutkan ADART terakhir diterbitkan tahun 2005. Nah, berdasar itu maka adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru mengikut tahun 2005. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nanti kita nilai. Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun pun menyampaikan rasa terima kasih karena Mahfud MD sudah memberikan klarifikasi. Menurutnya pernyataan resmi pemerintah ini akan menjadi dasar hukum untuk menilai KLB Sibolangit. Apakah KLB itu menggunakan ADART Partai Demokrat tahun 2020? Di mana dalam ADART itu pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan majelis tinggi partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan setengah jumlah DPC yang disetujui oleh majelis tinggi. Matur nuwun Profesor Mahfud MD klarifikasinya, ujarnya lewat akun Twitter pribadi. Terakhir dari sesi pertama ini datang dari politisi Partai Demokrat Herman Harun yang diliput oleh rmol.id. Marzuki Ali dan kawan-kawan gunakan ADART Demokrat kadaluarsa, bikin geleng-geleng kepala.
penggunaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART Partai Demokrat tahun 2005 yang digunakan Marzuki Ali dan kawan-kawan dalam menggelar KLB dari Serdang membuat DPP Partai Demokrat geleng-geleng kepala. Politisi Partai Demokrat Herman Hairun menyampaikan upaya yang dilakukan Demokrat Sibolangit dengan menggunakan AD/ART 2005 hanyalah sebatas pembenaran belaka agar KLB dianggap sah secara konstitusional. Itulah cara-cara pembenaran yang mereka lakukan, kata Herman kepada kantor berita politik RMOL Minggu malam 7 Maret. Menurutnya para kader yang mengikuti perkumpulan di Sibolangit Deli Serdang itu tidak mampu memenuhi legalitas pembentukan KLB sehingga mereka melakukan berbagai cara, salah satunya menggunakan AD/ART yang sudah kadaluarsa. Setelah tidak mampu memenuhi aspek legal melalui konstitusi partai yang berlaku dan sudah tercatat dalam lembar negara yaitu AD/ART 2020, mereka mencari pembenaran dengan menggunakan AD/ART kadaluarsa yang sudah tidak berlaku lagi, tegasnya. Itu pun dipastikan tidak sah, tutupnya. Nah, itu tadi berita-berita hari ini sambil mencoba sound karena masih perbaikan. Terima kasih sudah bersama saya Subarkah di Radio Krebet. Tekan tombol subscribe jika Anda merasa channel ini berguna bagi Anda, dan sebarkan ke seluruh dunia lewat medsos Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Subarkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.